Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yatianingsih selaku Tutor Mata Kuliah Perencanaan Kota Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Cindy Deviana dengan NIM 050872928, mahasiswa UPBJJ Universitas Terbuka Manado dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan jawaban daripada soal yang telah ditentukan pada tugas tutorial 1 ini, yaitu jelaskan tentang dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan kesempatan hidup yang lebih baik, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan perkembangan ekonomi yang lebih maju dibandingkan desa. Selain itu, faktor pendorong dari desa seperti kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan masyarakat, dan terbatasnya fasilitas umum juga menyebabkan masyarakat memilih berpindah ke kota. Dalam perkembangan modern saat ini, urbanisasi menjadi fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Urbanisasi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan kota, namun apabila tidak disertai dengan perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, urbanisasi perlu dipahami secara menyeluruh agar pertumbuhan perkotaan dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi memberikan berbagai dampak terhadap perkembangan kota, baik dampak positif maupun dampak negatif. A. Dampak positif urbanisasi. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota. Urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota. Banyaknya penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan usaha lainnya. Kota akhirnya berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Contohnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung berkembang pesat karena menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa. 2. Perkembangan infrastruktur dan fasilitas umum. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya, transportasi umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, pusat pembelanjaan, dan fasilitas pabrik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 3. Kemajuan pendidikan dan teknologi. Kota memiliki akses pendidikan dan teknologi yang lebih baik dibandingkan desa. Urbanisasi membuat masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. 4. Perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat perkotaan cenderung lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan modernisasi. Urbanisasi dapat mendorong masyarakat menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. B. Dampak negatif. 1. Kepadatan penduduk yang tinggi. Urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk kota meningkat sangat cepat. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan lahan dan fasilitas yang memadai, maka kota akan menjadi sangat padat. Kepadatan penduduk ini dapat memicu munculnya kawasan permukiman kumuh di pinggir kota. 2. Pengangguran dan kemiskinan. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah, bahkan mengalami pengangguran. Hal ini dapat meningkatkan angka kemiskinan di wilayah perkotaan. 3. Kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan mengakibatkan pemborosan waktu, meningkatnya polusi udara, dan menurunkan produktivitas masyarakat. 4. Kerusakan lingkungan. Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya pencemaran udara dan air, serta bertambahnya volume sampah. Selain itu, pembangunan gedung dan permukiman yang berlebihan dapat mengurangi daerah resapan air sehingga memicu banjir. 5. Meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial. Persaingan hidup yang tinggi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan dapat menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas seperti kenakalan remaja, pencurian, perampokan, pengemis, gelandangan, dan konflik sosial. Tantangan pertumbuhan perkotaan. Pertumbuhan kota akibat urbanisasi menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola perkembangan kota. 1. Tantangan penyediaan perumahan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan perumahan semakin tinggi. Pemerintah harus menyediakan hunian yang layak dan terjangkau agar masyarakat tidak tinggal di kawasan kumuh. 2. Tantangan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan kota membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, air bersih, listrik, sanitasi, dan drainase. Jika infrastruktur tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kualitas hidup penduduk akan menurun. 3. Tantangan penataan ruang kota. Perkembangan kota yang cepat sering kali menyebabkan penggunaan lahan menjadi tidak teratur. Banyak lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman. Oleh karena itu, diperlukan tata ruang kota yang baik agar pembangunan tetap terarah. 4. Tantangan lingkungan hidup. Kota harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengurangi polusi, mengelola sampah, mencegah banjir, menjaga kualitas udara, dan menyediakan ruang terbuka hijau. 5. Tantangan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar urbanisasi tidak menimbulkan konflik sosial. Masalah urbanisasi di Indonesia. Urbanisasi di Indonesia berkembang sangat cepat, terutama di kota-kota besar. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain, 1. Munculnya permukiman liar dan kawasan kumuh. 2. Tingginya angka pengangguran di perkotaan. 3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah. 4. Banjir akibat buruknya sistem drainase dan berkurangnya daerah resapan air. 5. Penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. 6. Kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. 7. Meningkatnya kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kota harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Solusi untuk meminimalisir urbanisasi. Untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi, diperlukan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah dan masyarakat. 1. Pemerataan pembangunan desa dan kota.
Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di desa seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, internet, dan fasilitas ekonomi agar masyarakat desa tidak selalu bergantung pada kota. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Masyarakat desa perlu diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mampu menciptakan usaha sendiri dan meningkatkan pendapatan. 4. Pengembangan kota-kota kecil dan menengah. Pemerintah dapat mengembangkan kota kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga penduduk tidak hanya terpusat di kota besar. Penataan ruang kota yang baik. Pemerintah harus menerapkan tata ruang yang terencana agar pembangunan kota tetap tertib, nyaman, dan ramah lingkungan. 6. Penyediaan transportasi umum yang baik. Transportasi umum yang nyaman dan terjangkau dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. 7. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat harus menjaga lingkungan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengelola sampah dengan baik, dan mengurangi pencemaran. Jadi kesimpulannya, urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang terjadi karena adanya perbedaan kesempatan ekonomi dan fasilitas hidup. Urbanisasi memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan kemajuan pendidikan. Namun, urbanisasi juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kepadatan penduduk, pengangguran, kemacetan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan perkotaan yang terlalu cepat menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menyediakan perumahan, infrastruktur, lapangan kerja, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti pemerataan pembangunan desa dan kota, pengembangan lapangan kerja di daerah, penataan ruang kota yang baik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar urbanisasi dapat dikendalikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.